Selamat sahabat Indonesia. Senang sekali di pagi ini saya bisa menyapa saudara-saudara sekalian. Walaupun kita sekarang ini bersahabat bersama di rumah masing-masing. Tapi dengan teknologi kita bisa tersambung menyaksikan ibadah bersama dengan Jemaat Unclub secara live pada pagi ini. Sahabat, lalu saya bersyukur juga bisa bertemu dengan Pendeta Stephen Yakob dan Ibu Rose, walaupun hanya lewat teknologi seperti ini. Tapi saya senang sekali bisa melihat kita semua berada dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan sejahtera. Khotbah saya pada pagi sahabat ini berjudul On a Journey to Healing. On a Journey to Healing. Sebuah perjalanan di mana kita berada dalam perjalanan menuju kepada kesembuhan. Saya mau ceritakan sebuah kisah yang banyak kali diceritakan di cerita anak-anak. Kisah Naaman. Ceritanya terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Alkitab mengatakan bahwa Naaman adalah seorang pahlawan. Pahlawan yang gagah perkasa, bahasa Inggrisnya valiant. Artinya, orang yang gagah, orang yang berani, tapi juga bisa berarti orang yang kelas kepala. Dan satu kali Naaman yang gagah perkasa ini terkena penyakit kusta. Ketika dia kena penyakit kusta, dia akan kehilangan semuanya. Kehilangan pangkat kedudukannya, reputasinya, keluarganya, dan lain-lain. Dan dia harus hidup terasing. Itu sebabnya dia memaksakan diri. Tanya kiri kanan, semua orang jawab, penyakit kusta tidak ada yang bisa sembuhkan. Tidak ada yang tahu. Mungkin dia tanya satu-satu prajurit-prajuritnya. Hanya satu orang yang memberikan kabar baik, yaitu anak yang tinggal di rumahnya, anak darah yang tertawan. Anak darah ini mengatakan bahwa kalau Bapak ada di Samaria, di sana ada Nabi Tuhan, dan Nabi Tuhan ini dapat menyembuhkan penyakit kusta. Anak itu tidak bilang nabi siapa. Dan saya yakin di Samaria ada begitu banyak nabi. Pasal sebelumnya diceritakan bagaimana Elisa memberi makan 100 orang nabi Tuhan. Nabi yang mana yang harus dia pergi? Itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu tidak bisa dijawab bahkan oleh Raja Israel sekalipun. Sampai datang surat dari Elisa mengatakan, kirim Naaman ke rumah saya. Baru raja menyuruh Naaman pergi ke sana. Dan benar, begitu Naaman tiba di Samaria, di depan rumah Elisa dia menunggu. Elisa tidak keluar. Hanya pembantunya Gehasi menunggu Naaman di luar. Istilahnya sekarang ini adalah lockdown. Tidak boleh bertemu. Hanya Gehasi yang memberikan pesan daripada tuannya. Bapak Naaman, Anda harus mandi 7 kali, mencelupkan dirimu di sungai Yordan. Dan serta merta mendengar kisah itu, Naaman menjadi marah. Dia bilang, ayo kita kembali sekarang ini ke Damsyik. Bukankah di sana ada sungai-sungai yang jauh lebih indah? Ada sungai Abana, ada sungai Parpar. Dia tidak mau mandi di sungai Yordan. Akhirnya pegawai-pegawainya mencoba membujuk dia. Saudara bayangkan, membujuk orang yang keras kepala. Tapi itulah fungsinya, teman. Mereka dapat membujuk dia kalau orang lain mungkin kasih panas. Tapi Naaman menyerah dan ikut pesan mereka, pergi ke sungai Yordan. Dan di sana dia mencelupkan dirinya, membenamkan dirinya, masuk ke dalam air. Istilah sekarang adalah baptisan. Dia masuk ke dalam air. Dan setelah dia mencelupkan diri sebanyak 7 kali, pada kali yang ke-7, dia begitu keluar, dia mendapatkan kehidupan yang baru.
Kiri kanan dia lihat bekas-bekas luka. Hilang. Tidak ada tersisa. Alkitab mengatakan tangannya seperti seorang anak-anak yang masih muda. Ada versi lain bilang seperti bayi. Tapi saya suka versi International Standard Version. Dia katakan bahwa kulit Naaman seperti orang, kulit bayi yang baru lahir. Itulah hidup baru. Itulah lahir kembali. Lockdown Naaman dicabut. Dia bertemu muka dengan Elisa. Dan kali ini dia katakan, Pak Elisa, ini hadiah yang saya bawa. Ada emas, ada perak, ada baju-baju yang mahal. Elisa bilang, tidak, saya tidak menerima. Naaman justru membawa pulang sesuatu dari Samaria. Tahu apa itu? Dia membawa tanah dari Samaria. Supaya tanah itu ditaruh di tempatnya. Ketika dia berdoa, dia bertelur di atas tanah itu. Perkataan Naaman, sekarang ini aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Dan cerita itu sayang sekali ditutup dengan kisah sedih. Karena Anda tahu ceritanya, Gehazi pergi mendapatkannya, meminta sebagian daripada hadiahnya. Ketika dikasih, akhirnya penyakit kusta Naaman berpindah kepada Gehazi. Pagi ini kita akan membahas mengenai 4 pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisah Naaman. Pelajaran yang pertama adalah kehidupan manusia di dunia ini dengan segala kehebatannya, dengan segala pencapaiannya tidak bisa lepas dari bayang kematian, dari sakit penyakit. Kusta melambangkan penyakit dosa, penyakit yang menggerogotinya. Dan penyakit ini jauh lebih berbahaya daripada COVID-19. Kalau COVID-19 orang yang terkena bisa sembuh. Bahkan ada orang yang tidak merasakan simptomnya. Ada yang cuma panas, ada yang mungkin cuma sakit tenggorokan, walaupun banyak yang parah. Tapi sekali Anda kena kusta, Anda tidak bisa keluar lagi. Itu lambang daripada dosa yang kita pelajari dalam pelajaran 100 hari berdoa beberapa minggu yang lalu. Itu adalah penyakit yang membawa kepada kematian. Dan pelajaran ini mengatakan bahwa manusia dengan kehebatannya, walaupun dia itu orang yang sangat pintar, walaupun dia itu adalah panglima kerajaan yang tertinggi, Anda juga masih bisa kena COVID-19. Karena COVID-19 tidak membeda-bedakan korban. Tidak mungkin sebelum dia menyerang, dia cek KTP dulu, kawin atau belum kawin, tinggal di kolong jembatan atau di rumah yang megah. Dia tidak pusing Anda orang yang tidak dikenal, atau Anda adalah selebriti Instagram, sosialita yang punya follower 100.000 orang. Dia tidak pandang bulu apakah Anda presiden direktur atau office boy, apakah Anda pendeta atau bintang film, apakah Anda atlet ataukah dokter. Jangankan dokter, Menteri Kesehatan Inggris pun terjangkit dengan corona. Di depan penyakit ini, di depan penyakit kusta, kita ini sama calon korban. Tidak ada manusia yang sanggup menyelamatkan diri, apalagi penyakit dosa. Hidup manusia itu rentan, di mana-mana dengar berita kematian akibat COVID-19. Di Perth sendiri ada 546 yang positif kena. Sudah ada yang sembuh, ada 50-an yang sembuh. Kemudian 29 orang sekarang ini dirawat di rumah sakit. Dan 5 orang berada dalam keadaan kritis. Dan ada puji syukur, ada berita bagus. Sudah rekor 2 hari belum ada kasus baru lagi yang ditemukan. Mudah-mudahan akan terus seperti itu supaya lockdown di tempat ini cepat selesai. Ketika lockdown terjadi,
Ketika kasus ini merebak begitu cepatnya, terjadi kelangkaan bahan makanan. Kami kesulitan mencari beras, mencari terigu, pasta sudah tidak ada lagi. Sayur-sayur jadi melipat ganda harganya. Kangkung yang biasanya cuma 100.000 rupiah, sekarang jadi 200 atau 300.000 rupiah satu ikat dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada toilet paper. Untunglah Tuhan memperhatikan kami. Ini kesaksian saya dan keluarga. Pada bulan Februari yang lalu, ada teman saya datang dari Manado, Bapak Edwin Asa dan istrinya, Ibu Prof. Golda, datang. Ketika mereka mau datang, saya telepon, boleh titip cekalang kemari. Mereka bilang, bawa saja. Tidak main-main, kami bawa 30 kilo. Dan Tuhan sudah siapkan itu. Sehingga walaupun kami makan cekalang, roa tiap hari, kami tetap puji Tuhan. Naaman benar-benar mencari kesembuhan. Pendapat seorang anak dituruti, buat perjalanan yang jauh, a journey to healing. Karena dia tahu tidak ada tempat lain dia bisa mendapatkan kesembuhan. Anehnya, saya juga tanya-tanya dari mana anak itu tahu bahwa Elisa atau Nabi Allah bisa menyembuhkan. Menurut kitab Injil, Yesus Kristus mengatakan bahwa Lukas 4, di Samaria, di zaman Elisa, ada banyak orang terkena penyakit kusta, tapi Elisa hanya menyembuhkan satu orang, yaitu Naaman saja. Saudara-saudara sekalian, tidak ada kesembuhan kecuali melalui Yesus. Sekarang ini banyak orang mencari kedamaian, keamanan, ketentraman pribadi. Di Perth sekarang ini, kalau Anda mau cari, sudah tidak ada lagi bir dan wine. Habis, ludes tidak tersisa. Di Belanda marahan, marijuana habis, diborong, dibeli orang. Di Amerika Serikat, orang antri beli senjata, habis. Tetapi semuanya itu tidak bisa membawa kesembuhan. Tidak bisa memenuhi apa kebutuhan manusia yang utama. Manusia mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena hal yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, dan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi ini. Pelajaran kedua, masih ada 4 pelajaran. Kita sekarang sudah di pelajaran yang kedua. Cerita Naaman mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan kesembuhan, Anda harus melepaskan segala yang menghalangi Anda. Ketika Elisa katakan kamu harus mandi di sungai Yordan, saya yakin paling pertama yang muncul dalam benak Naaman adalah saya harus membuka baju saya, menunjukkan kusta saya di depan banyak orang, di depan prajurit-prajurit saya, di depan orang-orang banyak yang mungkin lagi mandi atau lagi cuci baju di sungai Yordan. Tapi Naaman harus melepaskan gengsi, karena dia tahu tidak ada cara lain. Pakaian yang megah itu lengkap dengan tanda-tanda jasa, pangkat, tanda kehormatan, semuanya harus dilepas karena tidak bergantung kepada kekuatan manusia. Tidak malu-malu menunjukkan kulitnya yang jijik karena penyakit kusta. Tidak ada cara lain. Sekarang ini di Perth kami juga merasakan lockdown. Masa-masa yang sulit. Sekarang di Perth ini ada istilah baru. Perayaan ulang tahun drive-thru.
Ada perusahaan yang buat itu. Atau perayaan pernikahan drive-thru. Karena pernikahan di sini hanya diizinkan 5 orang yang hadir. Mereka buat drive-thru. Jadi orang-orang berdiri di jalan, berjauhan, satu lorong. Kemudian pengantinnya lewat dengan mobil, melambai-lambaikan tangan. Dan semua yang di situ tepuk tangan menyambut pengantinnya. Drive-thru wedding. Demikian juga dengan drive-thru birthday atau pesta ulang tahun. Saudara-saudara sekalian, COVID ini beda dengan flu biasa. Kalau flu biasa, Anda akan menjangkiti rata-rata 1,5 orang. Tapi kalau COVID, Anda akan menjangkiti 3 orang. Kalau flu, rate-nya 1,5. Kalau COVID, 3. Artinya, kalau itu Anda berjangkit pada satu orang menjangkit pada yang lainnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika langkah yang ke-10, maka untuk flu biasa Anda akan menjangkiti 56 orang. Tapi kalau COVID, Anda akan menjangkiti 59.000 orang. Itu sebabnya penyakit ini dianggap berbahaya. Itu sebabnya ini menjadi pandemik. Kenapa? Karena itu sangat berjangkit. Bagaimana supaya terhindar adalah setiap orang jangan malu mengaku kalau mereka sakit. Jangan simpan kalau Anda panas di rumah, kalau Anda rasa batuk, kalau Anda ada gangguan tenggorokan, Anda sukar bernafas, rasa sesak, dan lain sebagainya. Karena ada slogan-slogan, corona bukan sesuatu yang memalukan. Jangan malu untuk ungkap data kesehatan Anda. Hanya itu yang bisa lakukan supaya Anda tidak menjangkiti orang lain. Demikian juga dengan Anda datang pada Kristus. Jangan malu mengungkap rahasia-rahasia hati Anda, dosa-dosa Anda, buka-bukaan di hadapan Kristus. Sebagaimana Naaman menanggalkan pakaiannya, demikian juga kita datang. Karena kita tahu Dia satu-satunya yang menyembuhkan kita. Dan Dia akan menyembuhkan hati kita. Yeremia 33:6, sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Bukankah itu satu janji yang begitu indah? Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga adalah umat Allah. Siapa yang betul-betul umat Allah akan nyata di masa kesukaran. Nanti di masa-masa sulit seperti sekarang, kita akan tahu mana gandum, mana lalang, siapa kawan, siapa lawan. Cerita Naaman menyatakan bahwa orang yang paling ditakuti, paling dimusuhi di Israel, justru dia menjadi umat Allah. Dan orang yang dekat sekali dengan abdi Allah, hari-hari bergaul dengan abdi Allah, yaitu Gehazi. Akhirnya dia menjadi pengkhianat, menusuk dari belakang, meminta hadiah secara diam-diam. Siapa kawan, siapa lawan akan terungkap ketika kesulitan datang. Ada satu hal yang dikatakan orang mengenai COVID-19. Dia katakan begini, COVID-19 ini punya efek yang namanya zombie effect. Zombie effect. Mungkin terlalu banyak nonton film zombie. Apa itu zombie effect? Artinya, orang bisa saja dari sahabat berubah jadi musuh dalam waktu sekejap. Orang yang sebelumnya melindungi saya dari zombie, ketika dia terkena jadi zombie, dia justru yang mencari saya. Orang yang selama ini dekat dengan saya, tak terpisahkan waktu sehat, ketika sakit, dekat, harus pakai masker dulu, pakai sarung tangan dulu, pakai baju astronot, semprot dengan disinfektan banyak-banyak, supaya tidak terjangkit. Masuk rumah sakit tidak boleh ada yang ikuti. Bahkan
Sampai mati pun ada orang yang tidak mau menguburkan sahabatnya. Karena itu, musuh, kawan jadi lawan, sahabat jadi musuh. Di Australia ada undang-undang yang berlaku sekarang ini, yaitu physical distancing 1,5 meter. Artinya kita harus jaga jarak. Kemanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, jaga jarak dengan orang lain. Paling kurang 1,5 meter. Anda menumpang di mobil orang yang bukan serumah dengan Anda, maka Anda akan kena denda Rp1.000. Jaga jarak. Masuk toko, lihat dulu kapasitas toko berapa orang. Kalau corner mungkin cuma 10 orang. Jangan masuk sebelum 1 orang keluar dulu. Dan ini yang terjadi. Dimanapun jalan, saya jalan di sidewalk, orang akan menjauhi saya. Saya juga menjauhi orang, main kucing-kucingan. Dan sekarang orang-orang bule paling takut ketemu dengan orang Asia. Orang Asia, biasa mereka punya istilah, orang Asia adalah black hat, kepala hitam. Mereka takut, kenapa? Karena mereka bilang orang-orang black hat ini adalah pembawa virus. Dari sahabat jadi musuh, dari kawan jadi lawan. Lukas 4 ayat 27. Dan di zaman Nabi Elisa banyak orang kusta Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Bayangkan, banyak orang Israel sakit tidak disembuhkan. Justru musuh mereka, panglima ISIS dari Syria, justru dia yang disembuhkan dari kusta. Siapa lawan? Siapa kawan? Tahukah Anda, pada akhir zaman akan datang masanya umat Allah akan dianggap pembawa virus. Umat Allah akan dianggap penyakit menular. Ini diceritakan di Alkitab. Anda buka Kisah Rasul 24 ayat 5. Ini adalah dakwaan orang Yahudi terhadap Paulus. Dia katakan begini, ini kata-kata orang Yahudi. Telah nyata pada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Ditunjuk pada Paulus, orang ini penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Paulus dianggap penyakit menular. Orang Nasrani, orang Kristen akan dianggap penyakit menular. Tidak heran Yesus katakan dalam Yohanes 16, kamu akan dibenci, kamu akan dibunuh. Dan orang yang membunuh Anda akan menganggap dirinya berbuat bakti kepada Allah. Janji Yesus, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu katakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat adalah, masih ingat cerita Naaman? Naaman membawa pulang tanah dari Samaria ke negerinya di Damsyik. Kenapa? Karena Naaman merindukan akan tempat itu, kota Samaria. Disitulah dia dipulihkan. Disitulah ia merasakan kehidupan kembali, lahir baru. Ingat, Naaman mencelupkan dirinya ketika dia keluar bagaikan baptisan. Dia itu mendapatkan kehidupan yang baru. Dan dia dilahirkan bukan seperti Naaman yang lalu, tapi menjadi umat Allah. Menjadi warga Israel sejati, tanah air yang baru. Kalau di Australia sini paling enak jadi warga negara Australia. Walaupun banyak yang PHK, tapi semua yang di PHK gajinya tetap jalan, dibayar oleh pemerintah. Kalau kita bandara sudah tertutup, tidak boleh lagi naik pesawat. Kalau orang Australia yang mau pulang rumah, pintu dibuka bagi mereka. Bahkan barusan ini ada rombongan ratusan orang dari Manila datang ke Australia pulang kampung karena COVID-19 yang di sana. Apa yang terjadi adalah mereka
diberikan penerbangan gratis pakai Lion Air sampai sini, nginap di hotel selama 2 minggu, lockdown di hotel, dibiayai semuanya oleh pemerintah. Karena lockdown satu-satunya cara untuk melawan akan virus corona. Tinggal di rumah. Saudara, beda itu tinggal di rumah di kampung sendiri dengan tinggal di rumah di negara orang lain, di tempat yang asing, di perantauan. Tiap-tiap hari hanya bisa bertemu 3 orang. Rasanya kita ini sendirian saja di dunia ini. Rasanya mau pulang. Perantau di negeri asing, rindu untuk pulang. Dan ingat, rumah kita adalah di kerajaan surga, bukan di dunia ini. Ibrani 11 ayat 13. Abraham merindukan sebuah kota yang dibangun dengan tanah Allah, dengan tangan Allah. Ayatnya mengatakan begini, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita merindukan rumah kita yang dibangun oleh Tuhan. Sahabat saya yang sekarang lagi kuliah di Inggris, Bapak Stanley Hajo, dia menyanyi, dia post lagu, dia menyanyi di Facebook. Judulnya adalah Home Where There Is No Night. Ungkapan kerinduan supaya bisa pulang ke rumah. Saya tidak tahu Bapak Stanley ini memang sudah ingin pulang atau cuma karena corona, tapi kerinduan kita adalah rumah di surga. Karena di surga tidak ada malam, tidak ada air mata, tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Dan sekarang kehidupan kita lebih dekat ke surga. Ketika tanda-tanda zaman terjadi, ingatlah, sudah dekatlah rumah kita di surga. Yesus katakan, Lukas 21:28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Rumah kita sudah dekat. Kita merindukan suatu kota yang dibangun oleh Allah. The journey is about to complete. Perjalanan kita tak lama lagi akan berakhir. Tiba di negeri yang permai. Tidak ada kematian, tidak ada malam, tidak ada lockdown, tidak ada physical distancing, tidak perlu pakai masker, tidak perlu pakai hand sanitizer, dan lain sebagainya. Itulah tempat yang Yesus janjikan bagi kita. Angkatlah kepalamu, lihatlah penyelamatanmu sudah dekat. Kiranya khotbah siang ini menjadi renungan bagi kita. Ingat, ada 4 pelajaran. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kesembuhan itu hanya datang dari Tuhan. Manusia dengan semua pencapaiannya tidak akan bisa mendapatkan hal itu. Terutama tidak bisa dapat melepaskan diri dari penyakit dosa. Yang kedua, jangan malu, buka-bukaan. Jangan takut menceritakan semua rahasia yang terdalam Anda. Yang ketiga, di saat-saat penderitaan seperti ini, kita akan tahu siapa kawan, siapa lawan, siapa sahabat, siapa musuh. Dan umat Allah harus siap dianggap sebagai pembawa virus, sebagai penyakit sampar. Dan yang keempat, dunia ini bukanlah rumah kita. Rumah kita di surga. Kiranya kisah Naaman ini dapat lebih mendekatkan kita untuk mengingat terus bahwa suatu kali kelak kita akan bersama-sama merayakan Sabat dalam kerajaan surga. Adalah pelajaran saya pada pagi ini, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.